Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga semuanya ini akan saya bagikan untuk memberikan motivasi dan semangat tambahan bagi para penderita stroke supaya lebih giat lagi dalam berlatih. Bahwa di sini saya akan bagikan mulai awal detik-detik pada saat beliau masuk di rumah sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit. Dan di sini adalah saat-saat awal beliau mencoba untuk berjalan di bagian ruang perawatan rawat inap yang beliau tempati, yakni beliau mencoba melangkahkan satu demi satu langkah kakinya yang sedang mengalami kelemahan tubuh akibat serangan stroke. Di sini beliau berusaha walaupun dengan kelemahan dan ketidakberdayaannya akan kekuatan yang biasanya bisa dikontrol untuk kuat dan tidaknya, akan tapi untuk saat ini benar-benar mengalami suatu kelemahan, entah kemana tenaga ini hilangnya. Jadi di sini lah perjuangan seorang penderita stroke untuk mulai melakukan langkah-langkah awal, langkah kecil yang akhirnya berakhir menjadi langkah-langkah besar dan banyak jumlahnya. Jadi di sini beranilah untuk memulai satu langkah yang mana akhirnya akan bertambah menjadi banyak langkah. Disinilah perjuangan seorang penderita stroke untuk memberanikan diri walaupun kondisi tubuh sudah sangat lemah, akan tapi keberanian itu harus dimiliki dan harus dimulai. Karena di sini selain tekad yang kuat dan semangat untuk bisa jalan dan pulih, tidak ada lagi jalan lain selain kita memberanikan diri dan semangat untuk menguatkan tubuh semaksimal mungkin, semampu mungkin. Dikarenakan kita benar-benar tidak berdaya, yang mana tiba-tiba saja kita kehilangan banyak tenaga dan energi kita. Seperti kita habis melakukan suatu olahraga yang akhirnya begitu menguras, yang akhirnya butuh untuk kita memberi waktu tubuh untuk beristirahat. Jadi di sini kalau misal kita kecapean karena olahraga, mungkin capek tapi kita jalan masih bisa sempurna walaupun sempoyongan. Tapi di sini inilah keajaibannya stroke yang menimpa para penderita stroke. Serangannya sangat mendadak dan tiba-tiba tanpa ada kompromi, tapi untuk proses kepulihan dan kesembuhannya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jadi disinilah kenapa saya bilang seorang penderita stroke yang bisa pulih dan sembuh adalah seorang pejuang sejati. Dikarenakan tidak hanya membutuhkan waktu 1-2 hari ataupun 1 minggu 2 minggu, akan tapi di sini perjuangan untuk mencapai kepulihannya harus dilatih setiap hari, entah sampai kapan akhirnya kepulihan dan kembalinya tenaga kita seperti sedia kala bisa tercapai. Semua kita usahakan, kita latih rutin, dan kita berdoa memohon kepada Allah, kepada Sang Pencipta, bahwa ketentuan ini masih bisa kita rubah dengan namanya usaha dan ikhtiar. Semuanya ini tergantung dari kemauan dan usaha kita, karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasilnya, karena tidak ada usaha yang tidak mendapatkan hasil ataupun tidak ada satu pergerakan yang tidak mendapatkan
suatu hasil untuk perpindahan pada posisi lemah menjadi posisi yang lebih kuat lagi dibandingkan sebelum kita melakukan latihan ataupun gerak dan olah tubuh. Baik di sini langkah-langkah kecil ini sudah terwujud, akan tapi sangat terlihat sekali keseimbangan dan kekuatan pada lutut sudah sangat bergoyang sekali. Dan di sini terlihat bahwa kekuatan lutut itu sudah berkurang dan juga pada persendian ankle. Akan tapi di sini untungnya terlihat pada bagian tangan masih terlihat bertenaga dan tidak sampai lemas dengan kondisi kelemahan yang sebetulnya, dikarenakan kondisi biasanya pada penderita stroke kondisi kelemahannya sangat-sangat lemah lunglai dan tidak bisa diangkat seperti ini. Jadi beliau masih bersyukur karena kondisi seperti ini sangat jarang terjadi pada penderita stroke, dikarenakan pembedaan ini tergantung pada posisi di mana terjadinya sumbatan pada otak dan seberapa luas ataupun seberapa banyak sumbatan-sumbatan itu terjadi pada aliran darah pada pembuluh darah di otak kita. Dan juga pada bagian penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit kolesterol, ataupun disebabkan karena gula darah atau diabetes. Jadi hal ini semua tingkat keparahan atau kesulitan dalam hal kondisi kelemahan tubuh adalah dikarenakan faktor pendukung atau penyakit penyerta. Jadi untuk kita melakukan langkah-langkah perbaikan adalah kita harus bisa mengetahui sumber penyakit ataupun sumber faktor pendukung untuk terjadinya stroke pada tubuh kita. Jadi di sini kita harus memahami dan juga kita harus selalu berusaha untuk mematuhi apa yang sedang kita jalani selama ini. Selama ini kita selalu kontrol untuk ke dokter dan selalu mematuhi aturan obat yang harus kita konsumsi, terutama pada obat pengencer darah yang harus kita rutinkan untuk minum setiap hari. Karena dengan bantuan pengencer darah ini, insya Allah aliran darah yang tersumbat sedikit demi sedikit bisa teraliri dengan aliran darah yang akhirnya semakin lama akan semakin memperbaiki posisi aliran darah kita yang tersumbat di aliran darah kita di bagian otak, yang mana hal ini menyebabkan kelemahan tubuh pada bagian tubuh kita, yang mana biasanya jika tersumbat di bagian otak kanan, maka kelemahan tubuh akan terjadi di bagian tubuh kita sebelah kiri. Apabila terjadi penyumbatan di otak sebelah kiri, maka terjadi kelemahan tubuh di bagian tubuh kita sebelah kanan. Itulah yang terjadi. Jadi terjadi hukum yang melintang dari sumbatan yang terjadi. Jadi di sini saya sarankan bagi para penderita stroke untuk selalu konsumsi air putih dan semangat untuk pulih, bahwa kepulihan itu akan terjadi dengan rutinitas kita, semangat kita melakukan olahraga dan latihan setiap hari tanpa ada keluhan, dan kita ikhlas bahwa semua ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sakit yang kita derita adalah sebagai penghapus dosa. Apapun itu, kita harus meyakininya bahwa semua ujian adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita, kepada umatnya, bahwa semua ini akan kita terima ganjarannya kelak di akhirat sebagai amal kebaikan ataupun sebagai peluntur dosa dan penggugur dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama hidup di dunia. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Semangat untuk sembuh. Sembuh pasti terjadi, stroke pasti bisa pulih.
dengan semangat berlatih. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin.